Tahukah Bapak dan Ibu apa itu merdeka belajar? Merdeka belajar adalah satu pendekatan yang dilakukan supaya siswa bisa memilih pelajaran yang diminati. Apa saja yang perlu dipahami dalam merdeka belajar? Ada 5, yaitu yang pertama mengenali dan memahami diri sebagai pendidik, kita sebagai seorang guru. Kemudian bagaimana cara kita mendidik dan mengajar. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat, bagaimana kita mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang kelima, bagaimana pendidikan itu juga dapat mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Apa yang dimaksud dengan mengenali dan memahami sendiri sebagai pendidik? Silahkan bertanya Bapak Ibu ke dalam diri Bapak Ibu masing-masing. Apa peran saya sebagai guru saat ini? Apakah kita sudah bisa mengantarkan peserta didik untuk menuju mimpi dan cita-citanya yang diinginkan? Kemudian guru itu memiliki peran penting dalam pendidikan, khususnya untuk dapat terus berinovasi dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik, inovatif, kreatif, menyenangkan, yang mengakomodasi konsep merdeka belajar. Sebagai pendidik, tentu sudah seharusnya kita mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasar juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai pendidik. Ibu dan Bapak Guru merefleksikan kekuatan dan kelemahan yang kita punyai agar dapat mengelola apa yang kita miliki tersebut untuk berperan mendidik murid-murid kita. Lantas, buatlah pertanyaan kepada diri kita. Ingin menjadi guru seperti apa saya? Apakah kita bisa menjadi guru yang mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, atau dan berpihak pada murid? Kemudian mendidik dan mengajar. Mendidik dan mengajar ini ada 3, yaitu mendidik secara menyeluruh, bisa dilihat di depan, kemudian pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara umum. Kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, kita harus sadar bahwa setiap murid kita itu mempunyai 2 kodrat dasar, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zamannya. Kita harus memiliki asas pikon, yaitu asas kontinuitas, asas konvergensi, dan asas konsentris. Jadi ini yang harus kita pahami dari merdeka belajarnya Ki Hajar Dewantara. Kemudian pendidikan harusnya dapat mengantarkan anak-anak itu memiliki keselamatan dan memiliki kebahagiaan. Jadi di dalam belajar, anak-anak itu harus memiliki rasa semangat, rasa senang, rasa kebahagiaan, sehingga mereka dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Pendidikan juga dapat menciptakan lingkungan belajar terbaik bagi murid, di mana pendidikan itu memiliki trisentra pendidikan. Yang pertama itu ada di dalam keluarga, kemudian di dalam sekolah, dan kemudian di dalam masyarakat. Ketika yang di dalam keluarga ini nanti peran kita sebagai orang tua tidak didapatkan oleh anak, maka sekolah bisa mengambil. Tapi nanti misalkan di sekolah juga anak tidak mendapatkan apa yang mereka butuhkan di kodratnya, maka masyarakat atau lingkunganlah yang memenuhi diri mereka. Ketika anak-anak ini nanti memilih pertemanan yang salah, maka itu yang menyebabkan karakter mereka menjadi anak-anak geng motor, geng ini, karena lingkunganlah yang mengambil peran. Karena 2 peran trisentra tadi hilang dari mereka. Lanjut. Baiklah, ini yang menurut Ki Hajar Dewantara menjabarkan bahwa tujuan pendidikan terbagi menjadi 3, yaitu membentuk budi didik yang halus pada pengerti peserta, meningkatkan kecerdasan otak peserta didik, kemudian mendapatkan kesehatan badan pada peserta didik. Peran kita sebagai seorang guru atau pendidikan itu perannya ada 3,
Yang pertama adalah ing ngarsa sungkolodo, kemudian ing madya mangunkarso, tutburi handayani. Dimana kalau kita berada ing ngarsa sungkolodo itu kita harus menjadi teladan untuk semua peserta didik, baik dalam berbicara, bersikap, bertingkah laku, semuanya kita harus menjadi teladan. Kemudian dalam ing madya mangunkarso, kita harus mampu menciptakan ide-ide yang baik bagi peserta didik. Kemudian tutburi handayani, kita mampu memberikan motivasi kepada peserta didik atas apa yang menjadi cita-cita mereka. Terus kita motivasi. Baik, itu saja berbagi praktik baik tentang topik Merdeka Belajar. Refleksi yang harus kita lihat bahwa kembali mau jadi apa kita sebagai seorang guru, berperan seperti apakah kita nanti ke depan, dan sudah mampukah dan maukah kita untuk berbuat dan berubah. Baik Bapak Ibu, itu saja, mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.